Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna rahman. Jemaah Masjid Rawdah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Sabtu hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kita bisa maksimalkan ibadah kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan Kitabul Buyur yang ada di dalam Kitab Bulughul Maram. Jadi ini salah satu bab yang sering dilewati kalau pembahasannya sudah masuk. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab kaum muslimin lemah dalam sisi bisnis, lemah dalam sisi ekonomi. Makanya perlu kita hidupkan kembali agar kaum muslimin terbiasa untuk melakukan transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa atau leasing, kemudian investasi dengan bagi hasil, ya, dan seterusnya. Di bab ini juga kita akan menemukan banyak hal terkait dengan transaksi yang kita lakukan, ya. Bagaimana nanti dalam hadis-hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, ya, nanti ada pembahasan tentang hukum bagaimana memperjualbelikan kucing, memperjualbelikan anjing, kemudian bagaimana mengambil bayaran untuk mengawinkan. Mungkin kita punya kucing kampung, Pak, ya, tapi pengen dapat kucing yang bagus, kemudian dibawa ke pet shop punya kucing jantan yang bagus, dikawinkan untuk menghasilkan persilangan antara kucing kampung dengan kucing Persia berada ke Eropa. Bolehkah kita mengawinkan tapi berbayar? Hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, boleh atau tidaknya. Pada kesempatan yang lalu, di bulan lalu kita sudah membahas secara umum terkait dengan kesempurnaan Islam sebagai agama kita. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini hal yang pertama menjadi landasan kita bahwasanya Islam itu sudah sempurna, sudah komprehensif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus juga merupakan sosok yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat, kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Makanya syariat Islam itu bukan untuk memberatkan, tapi syariat Islam itu adalah untuk memudahkan kita di dalam menjalankan kehidupan. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Islam itu sudah sempurna, kemudian juga tugas Rasulullah SAW telah berakhir dengan kesempurnaan Islam, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk secara totalitas di dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan pilih-pilih,
Yang enak kita ambil, yang nggak enak kita tinggalkan. Tapi enak maupun nggak enak dalam kehidupan, Allah sudah mengatur semua itu supaya kita mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu juga kita sudah membahas terkait dengan kenapa sih musibah ekonomi, kenapa sih musibah transaksi yang kita bahas. Karena ini salah satu yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Nanti tidak akan kita bisa melangkah kaki kita di yaumul akhirat kelak sampai kemudian ditanya tentang 4 hal, diantaranya adalah tentang usia, ya, untuk apa dihabiskan, kemudian masa muda digunakan untuk apa. Tapi yang uniknya dalam hadis ini, Rasulullah SAW ketika membahas bab harta, ketika membahas tentang materi, tentang kekayaan, itu disebutkan 2 hal. Yang pertama, wa an malihi min aina iktasabahu, ya, di mana harta itu diperoleh, wa fi ma anfaqahu, dan kemudian digunakan untuk apa. Di yang lain-lainnya nggak pernah disebutkan masa muda itu dari mana untuk kemana, tapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan satu hal, fi ma ablahu, masa muda itu dipergunakan untuk apa saja. Dan yang terakhir, nanti di yaumul qiyamah, kaki kita itu tidak akan bergerak kecuali sudah ditanya tentang ilmunya, maza amila bihi, digunakan untuk apa saja ilmu yang didapatkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, tentunya ketika syariat Islam itu diturunkan punya maqasid. Maqasid itu artinya tujuan. Al-Imam Syatibi menggambarkan atau meringkas tujuan dari Islam itu, ya, secara garis besar adalah mencegah kemadaratan dan juga mendatangkan kemaslahatan. Ya. Jadi kalau ada kemadaratan, hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya bagi kita, itulah yang dicegah oleh Islam. Adanya syariat Islam ingin mendatangkan kemaslahatan. Ketika misalnya Rasulullah SAW mengatakan la tabi ma laisa laka bihi indak, jangan melakukan jual beli, jangan melakukan perdagangan terhadap barang yang kita tidak miliki, terhadap aset yang bukan milik kita atau belum kita kuasai. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hal ini adalah ingin mencegah kemadaratan. Kita dilarang untuk memperjualbelikan sesuatu yang bukan milik kita. Kenapa? Khawatir nanti ketika sudah deal terjadi jual beli ternyata barangnya nggak ada. Ya. Ketika sudah sepakatan ternyata barangnya nggak bisa di-delivery, nggak bisa dikirim. Nah, itulah kenapa kemudian Islam melarang untuk melakukan transaksi, melakukan jual beli, melakukan perdagangan atas sesuatu yang belum kita miliki. Pak Julius kemana-mana pasang iklan misalnya, atau jualan HP, ya. Ternyata HP yang diperjualbelikan itu bukan milik beliau, milik orang lain misalnya, orang lainnya itu nggak tahu. Ini kan menimbulkan kebatilan di dalam transaksi, ya. Menjual barang orang lain yang bukan milik si penjual. Itu fungsinya adalah untuk mencegah kemadaratan. Kemudian dari yang 2 itu, mencegah kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan, diantaranya adalah untuk supaya nilai-nilai keagamaan kita itu terjamin, terjaga. Begitu juga ada hifdzun nafs, nyawa diri kita terjaga dengan adanya maqasid syariah ini. Kemudian dalam hal transaksi, perdagangan, sewa menyewa, investasi dan lain sebagainya, kita bisa menjaga dari sisi hifdzul mal, menjaga kondisi harta kita, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan. Adanya maqasid syariah juga untuk menjaga nasab. Nasab ini sangat penting. Ya. Di garis keturunan itu sangat diperlukan. Kenapa?
Karena sebagai salah satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan, salah satunya adalah untuk hifdzun nafs, hifdzun nasab, menjaga nasab. Kalau orang yang berzina bisa jadi nanti anak yang dikandungnya itu tidak jelas siapa orang tuanya. Nah, makanya di dalam Islam yang namanya nikah mut'ah itu dilarang. Nikah kontrak itu dilarang. Kalau di dalam agama Syiah itu dibolehkan, bahkan menjadi tradisi mereka kawin kontrak, ya. Walaupun hanya 1 jam itu diperbolehkan kalau dalam agama Syiah. Tapi bagi kita yang ahlu sunnah wal jamaah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena salah satunya bisa merusak nasab. Ya. Contoh seorang perempuan nikah kontrak 1 jam dengan si A. Kemudian setelah 2 hari dia nikah kontrak lagi dengan si B. Setelah 3 hari, seminggu nikah kontrak lagi dengan si C. Di bulan depan ternyata hamil. Dari sekian nikah kontrak yang dilakukan selama sebulan itu tidak akan jelas siapa yang telah membuahi ovumnya. Bisa jadi si A, si B, si C, si D. Makanya dalam nikah kontrak itu nanti dilihat siapa orang yang pernah nikah kontrak, anaknya itu lebih mirip ke siapa. Jadi main tebak-tebakan nih. Jadi mau dipasang binnya atau bintinya ke siapa itu tebak-tebakan. Padahal nasab itu adalah sesuatu yang harus jelas di dalam Islam. Harus ada hifdzun nasab itu jelas. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah warisan, ya. Apakah dengan dengan nasab ini nanti sangat berhubungan erat dengan warisan yang akan dibagikan. Jadi kalau nasabnya nggak jelas, dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai anak dari siapa? Nah, kemudian yang terakhir, syariat Islam itu fungsinya adalah untuk hifzul aql, menjaga stabilitas akal kita. Makanya khamr itu dilarang, narkoba itu dilarang karena bisa merusak akal seseorang. Orang yang mungkin kalau dulu yang paling gampang itu pil BK, ya. Mungkin ada yang ngalami pil BK itu. Kalau orang udah minum pil BK kan matanya merah, sikapnya juga menjadi terlalu berani kan kalau habis minum pil BK itu menghilangkan akal. Ada lagi anak-anak yang nggak punya duit, itu biasanya beli Aibon. Itu juga Aibon dicampur dengan segala macamnya bisa merusak akal. Nah, itu tujuan dari syariat Islam adalah menjaga agama, menjaga jiwa, harta, nasab, dan akal. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kemarin juga sudah kita bahas. Kita akan masuk sekarang di bab terkait dengan ibadah dan muamalah. Kalau tadi Islam itu sudah menyeluruh, maka ada 2 bagian besar di dalam Islam. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu kaidahnya adalah jangan dikerjakan kecuali ada perintah. Ya, kalau kita tidak diperintahkan untuk sholat A, B, C, D, ya jangan melakukan itu. Tapi ketika sudah ada perintahnya, lakukan sholat zuhur 4 rakaat, asar 2 rakaat, subuh asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3, isya 4, maka lakukan sesuai dengan perintah. Gak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Beda halnya dengan muamalah, dengan hubungan horizontal sesama manusia, sesama kita. Nah, dalam hal bermuamalah, lakukan segala apapun yang inovatif, ya, yang kreatif, yang memudahkan kita dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama kita. Sebelum COVID mungkin orang nggak terlalu biasa dengan transaksi digital, ya, dengan transaksi jual beli melalui alat komunikasi, melalui HP, melalui laptop. Tapi dengan kreativitas, ya, dengan ilmu yang dimiliki, orang nggak perlu lagi datang ke toko untuk beli, tapi cukup dengan melihat toko online, ya. Di toko si A itu jualan apa saja sih? Oh, saya pengen beli jilbab, misalnya pengen beli kerudung, atau pengen beli baju gamis. Nah, di toko A itu ada itu barang-barang dagangan itu
disebutkan kriterianya barang itu milik si pemilik toko online itu. Nah, ini bentuk kreativitas dalam bermuamalah, ya, selama tidak ada larangannya diperbolehkan. Makanya nanti di dalam toko online itu yang dijual itu barang milik yang bersangkutan atau belum jadi milik yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian ketika jualan online apa yang diiklankan berbeda dengan yang dikirimkan. Mungkin pernah ada pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika melakukan transaksi jual beli online, ternyata yang barang yang sampai bukan seperti yang diiklankan itu. Nah, maka transaksi yang seperti ini dilarang di dalam Islam. Berarti kan ada penipuan, tadlis di situ. Maka tidak boleh melakukan penipuan di dalam transaksi jual beli. Bisa jadi barang yang diperjualbelikan kualitasnya jelek, tapi karena di-endorse, ya, diiklankan oleh orang yang terkenal, oleh artis dan lain sebagainya, barang ini bagus loh. Karena diiklankannya bagus oleh orang yang terkenal, kita juga jadi tertarik, kamu si itu aja beli gitu. Nah, tapi ternyata ketika sampai di rumah tidak sebagus kualitas yang diiklankan atau di-endorse oleh tokoh tertentu. Nah, maka ini masuk juga dalam bab penipuan. Bukan jual beli online yang dilarang, tapi penipuan dalam jual beli online. Begitu juga misalnya dalam transaksi jual beli saham. Ya, dari mulai saham itu dikeluarkan, kemudian IPO melantai di bursa, gitu kan. Sahamnya jelek, tapi kemudian digoreng-goreng sana sini. Yang tadinya saham itu jelek, nilainya menjadi melambung, bagus, ya, banyak orang yang beli, tapi ketika sudah laku di bursa, ya, terjadi transaksi jual beli saham, besokannya anjlok gitu, ya, karena tidak sesuai dengan real yang terjadi nilai saham tersebut. Gitu. Nah, maka jual sahamnya nggak masalah, tapi ketika dia menggoreng saham yang tadinya jelek, dipoles, di make up dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah bagus, harganya tinggi. Nah, ini adalah sebuah penipuan. Gitu. Kemudian ada juga bandar-bandar yang memborong seolah-olah saham itu laku, kemudian yang lain ikut-ikutan, gitu kan. Nah, ini juga dalam upaya menipu dengan supply and demand. Seolah-olah demand-nya, permintaannya banyak, sehingga diperlukan supply yang banyak. Nah, karena supply-nya terbatas, harganya akhirnya menjadi naik. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya merusak transaksi yang dilakukan. Yang seharusnya boleh, tapi karena ada unsur tadlis, ada unsur penipuan, sehingga hal itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang membedakan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah mahdoh, ya, vertical relationship, hubungan kita ke atas, dengan horizontal relationship, ya, bagaimana hubungan kita ke samping dengan sesama manusia. Dalam hal ibadah jangan dilakukan kecuali ada perintah. Kalau kita mengada-adakan ibadah itu capek, ya. Tapi kalau kita mengikuti ibadah yang sudah ditentukan, ada nilai ibadahnya, ada nilai ittiba sunnahnya, dan ada kenikmatan di dalam melakukan ibadah tersebut. Dan sebaliknya dalam hal bermuamalah, lakukan apapun, lakukan kreasi, inovasi, sehingga kita bisa memudahkan transaksi di antara kita. Nah, yang menjadi salah satu yang menjadi sangat penting di dalam bermuamalah adalah yang namanya akad. Sah atau tidaknya sebuah transaksi, sebuah investasi, sewa menyewa, itu tergantung kepada akadnya. Fikih itu kan memahami muamalah itu adalah hubungan perbuatan sama kita. Nah, di dalam fikih muamalah itu ada akad, ada kontrak. Makanya yang namanya munakahat, pernikahan itu masuk di dalam bab muamalah. Ya. Karena di dalam pernikahan itu yang hubungan kita sama manusia ini ada yang disebut dengan akad.
Ibu sekalian, bisa kita lihat nanti di sini bagaimana pentingnya akad di dalam kehidupan. Apa namanya, di dalam setiap kali transaksi, ya, setiap kali ada pemindahan hak dari satu orang ke orang lainnya, ya, itu ada yang namanya akad. Akad ini nanti harus terpenuhi rukunnya. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Wajib adanya di dalam setiap aktivitas kita, setiap pemindahan hak dan kewajiban. Dalam pernikahan kan ada pemindahan hak dan kewajiban. Dalam transaksi ada pemindahan hak dan kewajiban. Dalam investasi ada juga pemindahan hak dan kewajiban. Dalam sewa menyewa juga demikian. Ya. Sehingga dalam transaksi itu wajib adanya akad, dan di dalam akad pasti ada rukun yang harus dipenuhi. Paling tidak minimal dalam transaksi itu ada rukun yang harus dipenuhi. Apa yang harus dipenuhi pelaku akadnya? Saya dengan Pak Julius pengen transaksi rental mobil. Pak Julius punya mobil. Saya lagi butuh mobil. Maka saya sebagai pelaku akad, sebagai penyewa, Pak Julius sebagai penyedia jasa sewa mobil. Itu para pihaknya, pelaku akad. Atau saya punya outlet bakso, ya, pengen ngembangkan ke cabang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi saya butuh modal. Maka saya ngajak jamaah Ar-Raudhah untuk investasi pembukaan outlet kedua dan ketiga. Caranya dengan bagaimana? Dengan syirkah, dengan patungan. Nah, patungan saya sebagai pemilik outlet dengan jamaah sekalian sebagai pemilik dana itu adalah pelaku akadnya. Atau ketika saya membutuhkan uang, saya mau pinjam uang, maka saya pinjam ke siapa? Pinjam ke Pak Julius. Pak Julius, saya pinjam uang dong 1 juta. Maka antara saya dengan Pak Julius adalah pelaku akad pinjam meminjam uang. Nah, ini wajib ada, harus ada pelaku akad ini di dalam setiap transaksi, setiap pemindahan hak dan kewajiban. Jadi kalau ada orang jual beli, ada penjual tapi pembelinya fiktif misalnya, maka akadnya secara otomatis gugur, tidak bisa dilakukan kembali. Kenapa? Karena salah satu pihaknya nggak ada. Atau mau investasi, ya, mau investasi tapi direkayasa siapa pelaku akadnya misalnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di dalam rukun akad itu ada yang namanya objek akad. Objek akadnya harus jelas. Kalau tadi saya mau sewa mobil, maka mobil itu adalah objek akadnya. Yang disewakan apa? Manfaat barang atau manfaat jasa atas mobil tersebut. Maka mobil yang dimiliki Pak Julius itu adalah menjadi objek akad antara saya dan Pak Julius sebagai pelaku akad. Saya butuh orang yang bisa membersihkan rumput misalnya di depan halaman atau di depan rumah yang sudah tinggi, maka saya menyewa tukang keliling itu atau tugas pembersihan untuk membersihkan rumput di depan rumah saya. Nah, petugas kebersihan yang membersihkan itu adalah objek akadnya apa? Jasa pembersihan. Dia punya keahlian untuk membersihkan rumput di depan rumah, maka yang menjadi objek akadnya adalah keahlian jasa untuk membersihkan rumah. Atau dengan asisten rumah tangga, ya, itu pasti ada akadnya. Asisten rumah tangga itu punya keahlian apa? Jasa membersihkan, ya, memberikan pendampingan, membantu istri kita di dalam melakukan tugas sehari-hari di rumah. Maka asisten rumah tangga keahliannya itu adalah objek akad. Asisten rumah tangganya adalah pelaku akad.
Atau kita punya perusahaan, ya, kita butuh karyawan. Nah, karyawan itu adalah pelaku akad. Keahlian karyawannya dia sebagai accounting, sebagai auditor, sebagai marketing, maka dia punya jasa yang bisa disewakan kepada orang lain. Kita sebagai pemilik perusahaan menyewa keahlian orang tersebut. Makanya objek akad ini juga harus jelas. Ketika kita jual beli, misalnya jual beli rumah, maka rumah itu menjadi objek akad. Ya. Begitu juga dalam hal pinjam meminjam, uang yang dipinjamkan itu adalah menjadi objek akad. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam akad itu ada rukun yang namanya ijab qabul. Dalam ijab qabul itu ada harga, Pak. Di dalam ijab qabul ada kriteria barangnya. Ya, kalau tadi mobil, maka di ijab qabul itu harus jelas mobilnya mereknya apa. Terus kemudian kalau beli rumah, rumahnya seperti apa, ukurannya berapa kali berapa. Ada berapa kamar mandinya, ada berapa kamar tidurnya. Ya. Kemudian juga fondasinya dengan batu kali kah atau apakah, atapnya dengan rangka baja atau dengan kayu dan lain sebagainya. Itu harus jelas pada saat kita ijab qabul. Jangan sampai ketika ijab qabul tapi berbeda dalam penjelasan tentang berapa harga yang ada di situ. Saya jualan harganya 1.000, tapi kata Pak Yudi saya beli ya 800 gitu. Nah, ini tidak ada kesesuaian antara apa yang saya jual seharga 1.000 tapi dibilangnya 800 gitu. Nah, ini 3 hal yang sangat penting di dalam transaksi akad kita. Jadi rukun ini harus terpenuhi. Ya. Kita kadang susah membayangkan kalau belum seperti akad nikah. Kalau di akad nikah itu sangat jelas. Kira-kira di akad nikah itu ada berapa rukun, Pak? Masih ingat nggak? Ini pengantin tua misalnya nih, pengantin lama. Dalam akad nikah pun ada rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Wali, terus saksi. Wali, saksi, mahar, apalagi ijab qabul, dan jangan lupa harus ada mempelainya. Jangan sampai nikah nggak ada mempelainya. Kira-kira sah nggak tuh? Saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan dengan lelaki yang bernama masih dicari misalnya. Berarti nggak sah. Dengan calonnya, tapi masih belum pasti calonnya itu siapa gitu. Maka harus jelas siapa orang yang akan nikah itu. Maka mempelai di dalam akad nikah itu menjadi sesuatu yang sangat harus ada dalam hal rukun. Ya. Kemudian juga ijab qabul. Ijab qabul dalam pernikahan itu adalah rukun yang harus dipenuhi. Itu. Kalau orang sudah ada calonnya, ada mempelainya, kemudian ada walinya, ada maharnya, saksinya juga sudah ada 2 gitu kan kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan berarti laki-laki 1, perempuan 2. Itu semua udah ada, tapi ijab qabulnya nggak dilakukan, yang nggak sah-sah gitu kan. Hubungan pernikahannya menjadi tertunda karena ijab qabulnya belum dilakukan. Nah, itu perbandingan antara rukun akad dalam nikah dan rukun akad dalam transaksi. Kalau di nikah saja menjadi batal, ya tidak akan terlaksana pernikahannya, maka dalam transaksi, dalam jual beli, investasi, sewa, pinjam meminjam, kalau ini tidak ada, maka transaksi itu menjadi tidak sah. Saya jual beli sama Pak Julius, tapi barangnya belum ada. Bisa nggak barang itu diwujudkan? Ya. Saya pesen, tapi ternyata
Ketika saya pesan nggak bisa diwujudkan barangnya. Maka ketika barang itu sama sekali tidak bisa diwujudkan, maka transaksi itu batal. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Otomatis kalau sudah batil, maka pendapatan yang kita peroleh menjadi pendapatan non halal. Nah, kalau pendapatan non halal alias haram. Toyib aja enggak gitu kan, nah, halal aja enggak apalagi toyib gitu. Nah, ini akadnya batil. Kalau batil itu kan berarti rukunnya tidak terpenuhi. Nah, pelaku akadnya ada yang fiktif, ya, dibuatlah kwitansi bodong misalnya. Maka hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita memakap juga akhirnya terjadi tadlis penipuan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat gambar ini ada siapa nih Pak? Nah, ada bapak yang kopiah putih itu sebagai penjual, ada ibu yang berkerudung itu sebagai pembeli. Nah, siapakah pelaku akad dalam gambar ini? Pelaku akad yang mana? Ada penjual dan pembeli, ada si ibu dan bapak haji yang berkopiah. Objek akadnya yang mana? Nah, barang dagangannya ada jagung, ada tomat, ada sayur mayur itu objek akadnya. Kemudian ijab kabulnya mana? Transaksi kalau ada barang yang mau dibeli, ya harganya berapa? Nah, ini, ya. Ini objek akadnya. Kemudian ada ijab kabulnya, serah terima barang dan uang. Jadi pelaku akadnya adalah penjual dan pembeli, objek akadnya adalah barang dagangannya itu ada sayur-sayuran, ya. Kemudian ijab kabulnya serta terima barang dan uang. Ijab kabulnya, tawar menawar itu sebelum terjadi ijab kabul. Misalnya saya sebagai pedagang, saya tawarkan tomat itu sekilo 15.000 misalnya. Kemudian Bapak nawar 12,5 boleh nggak gitu? Saya bilang belum boleh Pak. Bapak nawar lagi kalau 13, ya saya kasihlah 13.000. Maka kata 13.000 itu deal kan? Nah, pada saat 13.000 itu deal, maka saya membayar 13.000, Bapak dapat tomat. Bapak bayar 13.000 ke saya sebagai pembelian tomat, saya kasih tomatnya sekilo, harganya 13.000. Nah, harga 13.000 dengan tomat sekilo itu adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul itu apakah perlu diucapkan, apa cukup dengan penyerahan barang dan uang, ya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan masyarakat, maka itu menjadi ketentuan hukum yang berlaku, al-adatu al-muhakkamah. Kebiasaan sebuah masyarakat ketika tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dijalankan. Nggak perlu misalnya ada pedagang pelontongan nih, kita beli gula, ya. Kita beli gula, kemudian mesti diucapkan saya beli gula sekilo dengan harga 20.000 misalnya. Nah, kemudian yang menjualnya saya terima uangnya 20.000. Nggak perlu seperti itu kan. Tapi karena sudah kebiasaan dan itu menjadi adat, dan adat itu bisa menjadi hukum, maka pada saat saya menyerahkan gula, ya, kemudian penjual menerima uang, maka sudah terjadi ijab kabul antara penjual dan pembeli, transaksi, serah terimanya. Pada saat enggak, enggak. Itu adalah kebiasaan. Ada yang kebiasaan yang menjadi hukum. Nah, kalau kita kebiasaannya adalah serah terima barang dengan uang pada saat transaksi, maka penyerahan barang dan uang itu adalah ijab kabulnya. Atau pada saat kita pinjam uang, maka pada saat saya serahkan uangnya 1 juta, Pak Julius terima, maka itu menjadi ijab kabul. Boleh nggak dicatat? Boleh saja, ya, supaya jangan lupa sebagaimana di Al-Baqarah 282 itu kan,
falyaktub, maka tulislah transaksi itu. Sebagai apa? Sebagai bukti. Bisa jadi nanti para saksi itu sudah nggak ada kan, atau para saksi itu tidak mau bersaksi, maka catatan itu menjadi bukti pada saat terjadi clash, ya, jadi sengketa. Enggak, kok saya nggak punya utang. Oh, ini ada catatannya, gitu. Ada orang, saya lihat di beberapa tempat itu ada yang apik banget gitu. Sampai utang di tahun 80-an sampai sekarang masih ada tuh catatannya, walaupun bukunya udah bulutan. Ada utang yang 10 juta tahun 80 sampai tahun 2000 belum dibayar. 10.000 zaman 10 juta zaman itu dengan 10 juta zaman ini beda banget kan gitu. 10 juta zaman itu bisa beli tanah berapa hektar di Jakarta, ya, tahun 80-an. Nah, tapi ketika belum dibayar sampai tahun 2000, maka 10 juta itu sudah nggak ada artinya. Ya. Tapi catatannya masih ada. Ada? Karena ini itu sesuai dengan yang tuntunan dari hadis Rasulullah SAW. Di Sumatera Barat orang jual sapi, juga tidak ada ngomong gitu, harganya itu kode. Iya. Jadi yang awal antara si pembeli dengan yang menjual itu. Oke. Harganya berapa mereka sepakat. Nah, kalau memang transaksi itu disaksikan banyak orang dan banyak pembeli misalnya, maka sebaiknya tawar-menawar itu tertutup. Jadi tidak seperti lelang. Khawatir kalau memang pembelinya lagi banyak begitu, kemudian terjadi tawar-menawar tapi diumumkan atau dilakukan secara terbuka. Nah, ini kan khawatir nih tukang dagang kan maunya harganya mahal ya. Kemudian ada yang nawar, ya udah nggak apa-apa saya kasih 10.000, padahal harga jualnya misalnya 20.000. Nah, yang lain juga kepengen kan harga 10.000. Ya, tidak ada. Yang terpenting adalah jangan sampai merugikan salah satu pihak. Gitu. Jangan sampai ketika kita tawar-menawar, kita dalam rangka menekan misalnya. Itu kan berarti menzalimi. Kenapa? Itu bayam 2.000 ikat itu udah selesai kita sampai jam 3. Nah, tapi kalau itu bukan tawar-menawar, minta tambahan. Tapi tambahannya yang ditanya apa ini kan boleh nggak kita tawar-menawar harga gitu dalam kondisi terbuka gitu. Nah, kalau dalam kondisi pembelinya banyak, sebaiknya tawar-menawar itu dilakukan secara tertutup. Kenapa? Khawatir nanti ketika dia mau ngasih Bapak harga murah, tapi ketika yang lain mendengar harganya dikasih murah, yang lain juga pengen beli murah gitu. Padahal ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin pedagang punya pertimbangan ngasih murah ke Bapak kan. Oh, Bapak ini ahli masjid, saya sering ketemu sholat di masjid. Ketika Bapak belanja di tempat saya kasih diskonnya luar biasa, besar-besaran. Ya, tapi saya nggak mau ngasih harga itu kepada yang lain secara khusus gitu. Nah, makanya ketika dalam kondisi di situ banyak pembeli, sebaiknya tawar-menawar itu tertutup. Gitu. Nah, mekanismenya gimana? Ya macam-macam, ada yang dibisikin. Ada yang kalau kita di Arab Saudi ada pedagang dari Soviet misalnya, dari Rusia. Itu jualan alat-alat militer ya, ada pekeran dan lain sebagainya. Transaksinya gimana? Diambil itu kalkulator karena sama-sama nggak paham kan bahasa, ditulis berapa harganya. Sekian ya. Tadi dia bilang nggak boleh, harganya berapa sekian. Oh nggak mau kan? Sekian. Ini mainnya main kalkulator. Itu. Nah itu salah satu bentuk cara tawarnya. Bisa jadi tadi dengan kode tangan kan gitu berapa. Itu salah satu cara. Tapi memang dalam kondisi tertentu ada hal-hal tawar-menawar yang mungkin pembeli lain tidak boleh tahu. Gitu. Sehingga tidak merugikan si penjual. Sebentar saja. Ya. Mungkin bapak-bapak yang di online. Oh iya, siap.
Karena ini sesinya interaktif. Oh. Beda kalau yang kajian apa? Iya. Kajian yang lain. Oh, banyak juga yang online ya. Kepada Bapak Ibu yang online, silakan mengikuti karena ini sesinya kan muamalah supaya lebih interaktif. Jika yang bertanya dipersilakan untuk mengakses speakernya. Jadi ada juga ini teman-teman jamaah dari luar Masjid Raudhah ya. Bapak Ustaz kami saja dulu kalau bertanya. Tapi jika ada yang bertanya, mohon langsung saja mengangkat tangan mengenai speakernya. Ya, yang kedua sebelum ke situ kita melihat jual beli itu nanti bentuknya banyak banget nih. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ada nanti jual belinya murabah. Jual beli murabah itu gimana? Modalnya saya kasih tahu Pak. Jadi saya beli barang itu 10.000. Saya jualnya 12,5, ngambil untung 2.500 misalnya. Nah, itu jual beli murabah. Jadi apa yang kita keluarkan sebagai modal, kemudian berapa kita ngambil margin keuntungan, ngambil labanya itu disebutkan. Sehingga 10 tambah 2,5 itu 12,5 sebagai harga jual. Ada juga baik musawamah. Baik musawamah itu seperti yang Bapak tadi tanya. Saya punya barang harganya sekian kemudian ditawar. Ibu-ibu tuh yang sering baik musawamah. Jual beli tawar menawar. Tukang sapu. Ini jadi kalau nawar itu juga jangan kebangetan. Tapi juga pedagang jangan sumpah bohong. Kadang ditanya bang berapa? 12.000, 10.000 gitu. Modalnya aja nggak nyampe. Padahal masih ada untung 2.000 lagi dari 10.000 itu. Itu kan ada penjelasan kebohongan kan itu. Petawar menawarnya juga harus wajar, jangan sampai menjatuhkan dagang. Kecuali kalau memang kita tahu harganya, ya, tahu harga, tahu kualitas barang, kemudian kita tahu tuh yang jualan tuh terlalu tinggi masang marginnya, masang keuntungannya, maka kita boleh menawar sesuai dengan harga yang kita tahu. Itu bai musawamah. Ya. Ada bai ussalam. Ya, bai salam ini jual beli pesan. Biasanya digunakan untuk barang-barang komoditi yang sifatnya pertanian dan perkebunan. Ya, jadi kalau saya butuh misalnya untuk pesta pernikahan butuh jeruk berapa peti gitu. Saya pesan sama tukang jeruk, bang, pesan ya jeruk Medan itu yang sekilonya misalnya harganya 20.000. Ya, sekilonya 20. Kalau satu peti misalnya 20 kilo. Berarti kan dikalikan satu petinya berapa. Kualitasnya begini disebutkan. Ya, jadi ada speknya tuh. Nah, dalam hal jual beli salam itu dibolehkan. Tapi jual beli salam ini uangnya di muka. Uangnya harus duluan. Jadi ketika saya pesan Pak Yulius, saya pesan jeruk Medan 20 peti. Ini uangnya saya kasih. Tuh. Dari manapun Pak Yulius mengadakan jeruk itu terserah. Yang penting sesuai dengan spesifikasi barang yang saya minta. Pada saat hari H-nya atau menjelang hari H-nya ternyata nggak ada. Nah itu pedagang harus lapor. Pak saya nggak punya ini, lagi nggak ada barangnya gitu. Ya saya pulangin aja deh uangnya. Atau mau nunggu nggak gitu? Mau nunggu nggak saya cari lagi ke tempat lain. Itu adalah jual beli salam. Nah, ada yang jual beli istisna. Istisna itu adalah sesuatu yang dibuatkan barang pabrikan. Ya, kalau mobil inden, motor inden, rumah inden, itu namanya jual beli istisna. Barangnya nggak harus ada, tapi spesifikasi barangnya harus jelas. Saya pesan rumah, berapa lama? 6 bulan dibangun. Oke, spesifikasi rumahnya kayak apa? Fondasinya dari batu kali. Nanti temboknya bata merah misalnya, atau hebel. Itu harus jelas tuh. Nanti jendelanya dari aluminium misalnya, rangkanya rangka baja, ya pakai genteng atau pakai apa itu harus jelas. Itu istisna. Pembayarannya kapan? Boleh di awal, boleh dicicil, boleh nanti ketika serah terima barang. Itu yang membedakan istisna dengan salam. Salam itu semua harus di depan. Ya.
Dan masih banyak lagi nama-nama jual beli. Tapi ini yang common yang ada di tengah-tengah kita, baik murabahah, musawamah. Dulu saya waktu tahun berapa ya, ketika DT itu Darut Tauhid itu masih pakai jubah. Ya. Kan awal-awal Darut Tauhid itu pakai jubah, pakai serban. Jadi agak unik juga tuh transaksi teman-teman di Darut Tauhid dulu di Bandung. Ya, ketika jualan itu dia cuma bilang begini, Pak, modal saya 20.000, Bapak mau beli berapa? Gitu. Jadi seperti itu jualannya. Kita yang pembeli bingung juga kan, ngasih 1.000 takut kekecilan, ngasih 5.000 takut kegedean. Itu agak unik emang jual beli yang dilakukan oleh teman-teman DT pada saat itu. Jadi dia disebutkan modalnya, kemudian kita diminta beli berapa. Itu masuk dalam transaksi jual beli. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian ini ada contoh lagi dalam hal rental. Ya, kalau ini rental mobil ya. Kira-kira pelaku akadnya nomor berapa, Pak? Di sini pelaku akadnya nomor 1 dan 2. Ya. Objek akadnya yang mana? 3. Nah, itu kemudian yang 4 adalah ijab qabul, penyerahan kunci dan pembayaran uangnya. Ya. Ini dalam hal rental mobil. Nah, rumah juga demikian. Nah, kalau rumah nanti di sininya nomor 3-nya diganti dengan rumah. Kita mau kontrak rumah berarti di sini adalah rumah. Atau kalau anak kita kos misalnya kuliah, berarti kos-kosan itu adalah objek objek kontrakannya, objek sewanya. Oke. Selanjutnya ini ada pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam itu beda dengan investasi. Oke. Kalau pinjam meminjam, uang yang kita pinjam tuh nggak boleh ada lebihan pada saat pengembalian. Saya pinjam ke Pak Julius 1 juta selama 1 tahun. Ya. Sampai nanti 12 bulan ke depan, saya mulanginnya tetap 1 juta. Ya. Kalau Pak Julius mensyaratkan nanti saat mulanginnya jadi 13 juta ya. Apa jadi 1.200.000 ya misalnya. Maka 200 itu masuk tambahan riba. Itu pinjaman, ya, beda dengan investasi. Nah, ketika terjadi transaksi pinjam meminjam, ini para pihaknya yang mana nih, Pak? Baju biru dan baju hitam, yang pakai topi dan rambut kuning. Ya. Itu para pihaknya. Ya. Kemudian ada objeknya. Objeknya itu adalah uang yang dipinjamkan. Kemudian ada transaksi ijab qabulnya. Ya. Ada ngasih uangnya, saya terima. Ini 3 rukun akad yang harus ada. Nah, beda dengan investasi. Ibu sekalian ya, kalau investasi itu saya butuh modal untuk bangun kos-kosan misalnya. Kalau di Bandung tuh di mana? Di kawasan kampus Unpad ITB yang baru Jatinangor ya. Jatinangor itu kos-kosan udah begini semua bentuknya, Pak, ke atas. 6 tingkat, 7 tingkat gitu. Nah, saya butuh ini untuk pembangunan kos-kosan misalnya. Butuh investor ya. Maka orang yang menjadi investor dan saya sebagai pengelola investasi ini adalah pelaku akadnya, para pihaknya. Jadi ada pemilik dana ya sebagai dengan pemilik dana dan pengelola dana, ada pemodal. Kalau ini pemodal dengan pemodal itu adalah usaha patungan ya. Objek akadnya apa? Gedung yang sedang dibangun sebagai objek transaksinya. Kemudian ada ijab qabulnya. Berapa investasi yang disertakan? Ya. Maka di sini boleh ada keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Beda dengan pinjaman. Kalau pinjaman, berapa saya pinjam buat gedung ini nih, bangun gedung kos-kosan ini. Maka kalau akadnya adalah pinjaman atau tidak boleh ada tambahan saat mengembalikan. Tapi kalau akadnya investasi, maka ketika usaha membangun kos-kosan ada hasil yang diperoleh, maka ada
ada imbal hasil atas keuntungan kos-kosan. Jadi kita bedakan antara pinjaman dengan investasi. Jadi kalau kita mau ada keuntungan dalam usaha, misalnya Pak Yulis mau buka outlet bakso, bilang ke Bapak Ibu, siapa yang punya uang yang bisa saya pinjam gitu. Ketika akadnya pinjaman, saat mengembalikannya ada keuntungan, ya nggak boleh ada perjanjian tuh nanti kalau ngulanginya lebihannya sekian, nggak boleh. Ya, jadi ada perjanjian baik diminta atau dipersyaratkan, kelebihan itu tidak boleh ada. Nah kecuali kalau misalnya Pak Julius pinjam buat usaha buka outlet bakso, ternyata ada keuntungannya pada saat ngulangin, boleh tuh, ya. Ini ngulangin, Bu, saya ada untung nih buat Ibu ya, gitu. Nah, itu nggak diperjanjikan dan tidak diminta. Kalau itu boleh, sebagaimana Rasulullah SAW ketika pinjam, tapi beliau tidak ada perjanjian untuk ditambahkan dan tidak ada perjanjian diminta untuk ditambahkan. Tapi ketika saat mengembalikan, beliau melebihkan, dilebihkan. Ini ada kelebihan, saya kasih. Tapi kalau dipersyaratkan, diminta, diperjanjikan itu tidak boleh. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya terkait investasi. Nah nanti ini hal yang mudah buat kita ke depan. Dalam transaksi itu tidak boleh ada unsur yang ini. Kalau tadi dari sisi akadnya, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita langsung ke penyebab transaksi itu menjadi haram karena apa saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Ya. Apanya? Slide-nya. Ya, ada slide-nya. Saya belum masukkan kalau yang itu. Ya, ini nama-nama atau jenis-jenis transaksi ya. Yang jual beli ini ya. Iya. Ada slide-nya nanti saya masukkan di minggu depan ya. Nah, sudah ada, sudah ready. Nanti slide-nya saya sampaikan di pekan depannya. Satu lagi, ada nggak batasan atau aturan berapa kita tidak boleh dilakukan? Ya, kalau kata Mama Dede nggak boleh, Pak. Kata Mama Dede nggak boleh. Sebetulnya mengambil keuntungan laba margin itu bebas, tidak ditentukan. Kita mau ngambil margin 100%, mau ngambil 200%. Mushaf yang kita punya tuh Pak, Al-Quran mushaf, ya modalnya itu kan kalau kita cetak banyak tuh cuman sekitar bisa cuman 20-30 ribu gitu. Tapi dijual bisa sampai 100-150 ribu per mushaf Al-Quran. Itu berarti sudah lebih dari 100%. Boleh-boleh saja kita mengambil keuntungan berapapun itu. Tapi masalah laku dan tidaknya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Bapak dagang, Pak Julius dagang. Sama-sama dagang mushaf gitu, mushaf Al-Quran. Pak Julius karena dapat harga mushafnya lebih murah, maka harga yang dijual ke pasar itu lebih murah. Bapak karena dapat mushaf Al-Qurannya lebih mahal, maka dijual mahal. Kualitas sama, tapi harga beda. Kira-kira orang lebih milih mana, Pak? Lebih milih yang murah. Beda kalau misalnya Pak Yulis jualan barangnya KW, Bapak yang ori, itu pembeli tahu barang Bapak itu bagus, walaupun sama-sama Adidas misalnya, tapi yang ini KW, ya imitasinya yang Bapak asli, gitu. Harganya yang Bapak jual itu misalnya 6 juta, sepatu lah misalnya sepatu Adidas 6 juta, karena dia asli. Yang Pak Yulis jual itu harganya cuma 1 juta karena KW. Ketika orang lihat barangnya bagus, harga mahal, sesuai dengan kondisi barang, dia akan milih yang punya Bapak gitu. Karena dia tahu kualitas. Jadi ditentukan oleh kualitas oleh market. Bisa jadi barang sama, tapi pelayanan Bapak lebih bagus dari Pak Yulis. Itu juga pengaruh tuh pelayanan, ya, servis yang diberikan. Bapak orangnya aware ketika ada pembeli itu, wah
pokoknya pelayan bagus lah, datang dikasih langsung minum gitu kan. Kemudian beda kalau ke tokonya Pak Julius padahal barangnya sama gitu. Tapi karena servis yang Bapak kasih lebih bagus dan calon customer ini juga seneng, akhirnya berapa yang ditawarkan harga pun dia beli aja gitu. Beda kalau datang ke tokonya Pak Julius, misalnya Pak Julius orangnya jutek gitu. Baru nanya aja udah domelin. Dia nggak betah di situ. Nah, bisa jadi kualitas pelayanan itu juga menentukan orang betah atau tidaknya, bisa menerima atau tidak dengan harga yang disampaikan. Jadi nggak ada batasan dalam penentuan pengambilan keuntungan, ya, laba atau margin itu. Mau dijual 100%, 200%, nggak masalah. Tapi kalau kata Mama Dede nggak boleh, Pak. Ternyata Mama Dede ini salah ngambil dalil. Mama Dede itu mengambil dalil la ta'kulu riba adhafan mudha'afan. Jangan ngambil riba yang berlipat-lipat. Jadi mengistidlalkan jual beli dengan transaksi ribawi. Jadi yang dimaksud ayat Quran itu bukan ngambil keuntungan jual beli, ya, bukan laba, tapi itu adalah pinjam meminjam, ya, yang dikenakan tambahan kalau dalil yang digunakan Muhammad Dede. Beberapa teman sih sudah memberikan koreksi itu ke beliau, ya. Mudah-mudahan ada perubahan nanti pada saat beliau menyampaikan terkait dengan boleh tidaknya memasang margin laba yang gede-gede itu. Ya. Dalam ketentuannya tidak diatur di dalam Islam, silakan nanti laku atau tidaknya mekanisme pasar yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. KW dan saya pernah dalam pernyataan itu jual barang KW itu punya itu ada yang tidak. Tergantung, Pak. Sekarang ada perusahaan yang justru dia bikin yang ori dengan yang KW gitu. Jadi kalau memang barang itu diterbitkan, dibuatkan oleh perusahaan yang sama, itu boleh. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang lain yang nyontek, itu merugikan perusahaan yang orinya. Tapi sekarang ada perusahaan itu, dia nerbitin ori, dia nerbitin juga yang KW. Jadi dia buka itu pasar buat orang yang berduit sama yang pas-pasan. Produksinya sama. Nah kalau yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh. Oke, masih ada? Bapak-bapak yang online atau ibu-ibu yang online, dipersilakan mengaji jika ingin bertanya. Jadi ini sebetulnya jam kabul yang Ustaz bilang itu jauh dari kadang-kadang kan ada teman yang jauh dari di Islam tidak wajib jam kabul bapak penyerahan zakat. Karena mereka pikir tanda tangan itu baik ijab. Oh iya. Jawab memang kebiasaan. Betul. Mereka menyampaikan seperti rental mobil kan, datang tanda tangan. Betul. Sekarang nggak butuh tanda tangan lagi, tapi yang dibutuhkan klik misalnya. Iya. Kalau kita misalnya bayar zakat lewat aplikasi, maka ijab kabulnya kapan? Pada saat kita menyerahkan, kita klik, tulis angka, diklik sebagai penyerahan. Nah, nanti si penerima zakat kadang suka memberikan notifikasi zakat Anda telah kami terima. Gitu. Tapi kalau masyarakat lebih tenang dengan ijab kabul itu, mangga silakan. Jadi kalaupun nanti cuman mengklik tanpa tanda tangan, itu pun bagian dari akad. Kita jual beli, setuju nggak dengan harga sekian, klik. Nah, atau kita investasi lewat aplikasi misalnya, kan sudah banyak fintech yang ada tuh, tanda tangannya semua digital, alami dan lain sebagainya, itu kan digital semua tuh. Kita setuju nggak dengan investasi ini? Kita lihat tuh analisanya, ya, analisa resikonya, analisa bisnisnya. Oh kita setuju nih, estimasi bagi hasilnya sekian. Kalau setuju kita klik. Nah, berapa nilai investasi yang mau kita kasih, kita tuliskan di situ. Ya. Jadi memang zaman itu semakin berkembang, kecanggihan teknologi juga anak-anak muda sekarang luar biasa. Ya. Nah, tinggal mana nanti yang inovasi dan kreativitas ini yang boleh dan tidak. Selama tidak ada larangannya, monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang online, kita cukupkan kali ya Pak Yulis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup talim kita, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita bisa mendeteksi
transaksi-transaksi jual beli, investasi, sewa menyewa yang kita lakukan agar lebih sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, supaya apa yang kita lakukan lebih berkah. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.